Direktur Penanganan Sampah, Kementerian Lingkungan Hidup, Nofrizal Tahar, menjelaskan sampah laut yang kerap mendarat di Pantai Kuta bukan cuma persoalan Bali, tetapi juga nasional dan global. Ia menyampaikan sampah di pantai barat Bali ini bisa saja berasal dari sungai-sungai yang bermuara di Laut Jawa hingga Selat Malaka. Nofrizal yang ditemui dalam aksi bersih sampah laut di Pantai Kuta, Sabtu 4 Januari 2025 juga menyampaikan 61% sampah Indonesia belum terkelola. Ia pun menekankan pentingnya pengolahan sampah sejak hulu, termasuk memilah sampah rumah tangga. Sampah plastik menjadi temuan terbesar selama aksi bersih-bersih dilakukan di Pantai Kuta. Ia pun mengatakan dampaknya sangat berbahaya bagi ekosistem. Ya, ini persoalan sampah laut di pantai Bali, terutama pantai barat, ini kan memang persoalan yang hampir setiap tahun terjadi. Dan itu terjadi pada saat terjadinya angin musim barat. Jadi pada bulan Oktober sampai Maret biasanya. Sehingga persoalannya ini, sumber persoalannya tidak hanya bersumber dari daratan Bali. Ini bisa bersumber dari daerah-daerah lain, bisa terutama dari hasil kajian itu semua yang masuk ke sungai-sungai yang bermuara ke Laut Jawa, termasuk mungkin sungai yang dari selatan Sumatera, itu bergeraknya pada angin musim barat itu ke barat, kemudian nanti ke selatan, mereka akan terdampar beberapa sampah di pantai barat Bali ini dan juga sebagian pantai timur, dan terus bergerak ke timur, bahkan sampai ke Afrika. Artinya persoalan ini bukan hanya persoalan lokal Bali, tetapi juga ini adalah persoalan nasional dan persoalan global. Itu yang pertama. Sehingga memang kehadiran pemerintah di sini adalah untuk pertama menunjukkan kehadiran pemerintah terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Bali. Karena memang persoalan ini harus diselesaikan juga di level-level nasional, sehingga kita harapkan sampah-sampah itu tidak bocor lagi ke laut, baik di daerah yang pertama yang bermuara ke Laut Jawa, gitu, itu satu. Saat ini capaian pengolahan sampah kita kan memang masih rendah ya, masih 39%. 61%-nya itu masih harus kita benerin. Terdiri dari 39%-nya kebocoran, baik itu ke tanah, ke sungai maupun langsung ke laut pasti. Kemudian sisanya adalah masuk ke landfill yang dikelola secara open dumping. Dan itu juga berpotensi masuk ke lingkungan dan terus ke laut. Jadi itu yang pertama yang kita lakukan di sini adalah untuk memberikan semangat, tentunya kita harus bisa menanggulangi ini sekalipun persoalannya bukan bersumber dari masyarakat Bali. Yang pertama, yang kedua, kebijakan pemerintah pusat sudah sangat tegas sekarang untuk mendorong semua pemerintah daerah tidak ada lagi TPA yang open dumping. Dan juga illegal dumping harus dilakukan upaya penegakan hukum sehingga kebocoran makin sedikit. Dan yang terakhir tentunya kita berharap bagaimanapun persoalan sampah ini kan sebenarnya secara ideal harus diselesaikan di hulu. Ya. Jadi upaya masyarakat, upaya individu memilah di hulu, sejak di sumbernya, sejak di rumah tangga itu tetap menjadi hal terpenting dalam menyelesaikan persoalan sampah. Saya pikir itu. Sementara itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Dias Hendro Priyono, juga menegaskan pentingnya inovasi dalam mengolah sampah lewat upaya 3R. Ya, semoga saja ini menjadi pengingat bagi kita semua ya, yang warga Bali khususnya dan untuk seluruh warga Indonesia, bahwasanya kehidupan kita itu, aktivitas kita itu, apapun aktivitasnya itu menghasilkan sampah. Dan hari ini kita lihat sampah yang luar biasa banyaknya. Jadi yang kita lakukan ini memang hanya di hilir ya. Yang tentunya yang paling utama adalah pencegahan di hulu. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan 3R itu dan coba mengolah sampah agar sampah itu tidak menumpuk ke TPA atau agar sampah itu tidak terbuang ke sungai seperti ini gitu. Jadi mulailah kita dari pilah sampah. Kita punya banyak cara untuk menyelesaikan masalah sampah organik
dan anorganiknya juga kita punya berbagai macam inovasi anak bangsa banyak sekali yang bisa kita gunakan. Dan sekali lagi semoga aktivitas hari ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua bahwa kita hidup butuh lingkungan yang bersih dan hanya kitalah yang bisa membuat lingkungan itu bersih dan sehat. Kegiatan bersih-bersih Pantai Kuta pada Sabtu ini melibatkan 6 kementerian dengan hadirnya para menteri, yakni Menko Pangan, Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisal Nurofik, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman, Menteri Pariwisata, Widianti Putri Wardana, Menteri Pekerjaan Umum, Dodi Hanggodo, serta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mukti. Utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. Selain itu, pemerintah Kabupaten Badung dan banyak relawan dari berbagai institusi dan komunitas juga terlibat dalam aksi bersih-bersih ini. Acara ini digelar untuk menangani permasalahan sampah laut yang menjadi isu tahunan akibat angin musim barat, terutama antara Oktober hingga Maret. Salah satu relawan, Inyoman Ariswarna, menyampaikan motivasinya ikut dalam kegiatan ini untuk menjaga Pantai Kuta bebas dari sampah. Ya, motivasinya itu karena kan kita melihat di Pantai Kuta ini sampahnya itu banyak ya, dari seperti yang di wawancara-wawancara menteri sebelumnya itu, dari pengarahannya juga dibilang pantainya ini merupakan salah satu lokasi di mana sampah-sampah dari luar pulau itu banyak menumpuk. Jadi kita sebagai warga Bali tentunya ingin punya rasa memiliki dengan pantai ini, juga ingin membantu untuk membersihkan. Relawan lainnya, Wayan Satria Juendra, menambahkan selama melakukan aksi bersih-bersih di Pantai Kuta, ia menemukan banyak sampah plastik. Kalau untuk sampah sih selama saya menyisir batu-batu ini ya, paling banyak itu kalau nggak sampah plastik, ya paling banyak sampah plastik sih untuk sekitar Pantai Kuta ini. Karena kan pasti banyak lah yang buang sampah-sampah plastik, entah itu dari mainan bekas atau yang udah rusak-rusak itu, mungkin habis minum minuman botol dari plastik juga, minuman gelas mungkin mereka buang sembarangan, jadi sampainya ke pantai juga, jadi nyampainya di situ. Dimas Bayu Erlangga dan Made Adi Perdana melaporkan.